Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Antioquia dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, serta pemirsa YouTube channel dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita mulai ibadah doa sore hari ini. Kita senangkan hati Tuhan. Kita memuji, menyembah dan membicarakan nama Tuhan. Tuhan mau menyenangkan. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat semua kebaikan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat ajaib Tuhan, Allah yang sempurna ya Tuhan, hadir di atas setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau ibadah ya Tuhan, doa pada malam hari ini. Berkati hati pikiran kami Tuhan, berkati hati umat jemaat-Mu ya Tuhan Antioquia, dimanapun mereka berada, dan pemirsa YouTube channel. Berkati semua Tuhan, biar semua yang menyaksikan diberkati ya Tuhan, karena kehadiran-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu ya Tuhan, karena kami bekerja ya Tuhan, sehingga umat-Mu diberkati ya Tuhan. Umat-Mu semakin kuat dan dewasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Sucikan Tuhan pelayan-pelayan yang ada ya Tuhan, baik itu WA Tuhan, pemusik, multimedia ya Tuhan, alat semua yang dipakai keberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah doa pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita besarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, biar hati kita dapat kuasa daripada pujian dan penyembahan. Mari Bapak Ibu, kita bergembira atas kehidupan ini, karena Tuhan menolong kita. Yuk, haleluya. Marilah bergembira dengan kuasa atasi segala percobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atasi segala percobaan yang ada di dunia. Marilah, 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 mari ke rumah Tuhan. Marilah, 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 mari ke rumah Tuhan. Kita sembah Tuhan dan masyurkan namanya. Kita sembah Tuhan dan masyurkan namanya. Marilah, 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 mari ke rumah Tuhan. Marilah, 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 mari ke rumah Tuhan. Kita sembah Tuhan dan masyurkan namanya. Kita sembah Tuhan dan masyurkan namanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus lamanya peserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus lamanya peserta, lebih manis rasanya. Yesus lamanya peserta, lebih manis rasanya. Yesus lamanya peserta, lebih manis rasanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau Tuhan selalu berserta dengan kita, apapun yang terjadi Bapak Ibu, kita akan selalu diberkati Tuhan. Bapak Ibu, mari kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita
Kita lihat kebaikan bagaimana Tuhan menolong kita. Jangan pernah memikir persoalan kita, Bapak Ibu. Biarlah Tuhan yang mendengar kita. Karena Tuhan sangat baik. Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yo yo yo, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Yo, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu, sampai kapanpun Tuhan Yesus tetap baik. Ingat Bapak Ibu, kita ini milik Tuhan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Mari kita siapkan berkat luar biasa untuk melihat firman Tuhan. Ya, selalu Tuhan yang mengajar kita untuk selalu di jalannya. Ajarku mengerti Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku
dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh Bapa, ajar segala rancangan, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah hadir di hati kami Tuhan. Engkau telah hadir di pelayanan kami ya Tuhan. Dan bahkan Engkau hadir yaitu di jemaat-Mu dimanapun sidang jemaat GPDI Antioquia berada. Dan pemirsa YouTube channel yang menyaksikan, Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami membuka hati pikiran kami ya Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan berkat firman-Mu. Bila firman disampaikan Tuhan, membuat kami ya Tuhan semakin dewasa dan mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan bila kami, kehidupan kami ini ya Tuhan menjadi berkat ya Tuhan bagi lingkungan sekitar ya Tuhan, dan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena malam ini kita boleh ada dikasih kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan malam hari ini dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Ini ayat yang paling enak kita dengar. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tadi saya katakan ayat ini ayat yang sangat menguatkan iman ketika kita dalam satu persoalan yang cukup sulit ya. Ini ayat ketika bangsa Israel berada di Babel. Mereka dibuang ke Babel karena melalaikan Sabat. Dan di sini sudah Tuhan tetapkan bahwa mereka akan menjadi hamba di Babel itu selama 70 tahun. Selama 70 tahun, tetapi ayat ini ada, kalau kita bisa lihat dari pasal yang ke-28, kenapa Tuhan suruh Yeremia sampaikan ini, bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Karena di pasal yang ke-28, bangsa Israel itu mereka mempercayai setiap nubuatan atau mimpi-mimpi yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Bangsa Israel mempercayai sesuatu yang bukan kebenaran. Mereka lebih senang mendengar kebohongan untuk memuaskan dan menyenangkan daging mereka sesaat, hati mereka, telinga mereka hanya sesaat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang menjadi kebenaran yang sesungguhnya. Itulah kenapa firman Tuhan ini Tuhan suruh ke Yeremia untuk sampaikan kepada bangsa Israel bahwa aku ini tahu loh rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Karena kalau kita lihat di pasal yang ke-25 di sana, Tuhan sudah sampaikan bahwa tidak ada skor untuk mereka, tidak akan dikurangi, tetap 70 tahun 70 tahun. Tidak akan dikurangi, tidak akan lebih. Itu ya. Di 70 tahun mereka tetap ada di Babel. Baru setelah itu kita lihat ayat yang ke-10 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Berarti 70 tahun. Tetapi bangsa Israel, kalau lihat ya, sekali lagi lihat di pasal yang ke-28, bangsa Israel justru terlena dengan nubuatan, dengan penyampaian-penyampaian yang mengatasnamakan Tuhan oleh nabi-nabi palsu. Padahal itu semua adalah dusta. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa bangsa Israel yang begitu banyak mengalami sesuatu yang dahsyat bersama Tuhan, mereka sampai meragukan kebenaran, mereka sampai meragukan siapa Tuhannya mereka. Benar apa enggak Tuhan katakan ini? Karena kita bisa lihat pasal yang ke-25, pasal yang ke-25 bilang begini, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Bangsa Israel bisa ditipu, bisa dibohongi karena mereka tidak mendengar suara Tuhan. Mereka menolak diajari, mereka menolak teguran Tuhan, mereka mengabaikan setiap didikan Tuhan. Mereka tidak mau diberi pengetahuan, mereka tidak mau diberi sesuatu yang bermanfaat buat hidup mereka. Sehingga inilah ayat sampai Tuhan bilang, aku tahu rancangan ini. Aku tahu bahwa rancanganku kepada kalian itu bukan rancangan untuk kecelakaan, tapi damai sejahtera. Kalian harus percaya ini. Setelah 70 tahun baru aku akan memperhatikan kalian. Tetapi kembali lagi Israel tidak mempercayai hal itu. Karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Mereka tidak percaya dengan rancangan Tuhan ini bagi mereka. Karena mereka menolak ajaran yang Tuhan beri. Di dalam Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 itu mereka menolak pengajaran Tuhan. Sampai dibilang umatku binasa. Kenapa? Karena menolak. Ketika menolak ajaran Tuhan, menolak kebenaran firman Tuhan, menolak didikan Tuhan, mengabaikan teguran. Di Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 kalau tidak salah, orang yang mengabaikan teguran itu akan tersesat. Kalau tersesat berarti mereka tidak tahu jalannya.
Dan yang sayangnya bangsa Israel tidak mengetahui siapa Tuhannya mereka. Karena kedegilan hati mereka, mereka terus menolak kebenaran. Mereka terus menolak ketika Tuhan ingin menyampaikan sesuatu. Ketika Tuhan ingin memberitahu kepada mereka pengetahuan-pengetahuan. Jalan kebenaran ini yang harus kalian tempuh. Tapi mereka menolak semuanya. Kalau lihat dari zaman hakim-hakim, zaman raja-raja. Berapa banyak kali mereka jatuh bangun dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Karena mereka tidak mau mendengar teguran dan ajaran dari Tuhan. Di Amsal pasal yang ketiga, kita lihat Amsal pasal yang ketiga. Amsal yang pasal yang ketiga bilang begini. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Kenapa bangsa Israel menolak ajaran Tuhan? Kenapa mereka bisa dibohongi mentah-mentah? Karena mereka menolak ini ajaran Tuhan. Sampai mereka menjadi orang-orang yang secara rohani, mereka orang-orang yang bodoh. Kenapa? Saya tadi katakan mereka adalah orang-orang bodoh, bukan secara intelektual, tetapi mereka secara rohani, mereka menjadi bodoh karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Mereka tidak memiliki hikmat, mereka tidak memiliki pengertian, kepandaian tentang siapa Tuhannya mereka. Karena setiap diajar mereka menolak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mereka tidak bertumbuh menjadi dewasa. Hari-hari ini Tuhan mau gereja Tuhan hanya mendengar apa yang menjadi kebenaran, apa yang benar-benar kebenaran yang Tuhan sampaikan. Tidak mendengar sesuatu yang bukan kebenaran. Jangan memberi telinga kita untuk mendengar sesuatu yang hanya memuaskan daging. Tetapi ketika Tuhan mengajari kita, ketika Tuhan berkata, ayo ke sini mencari aku akan memberikan kepadamu pengertian, aku akan memberikan kepadamu jalan-jalanku. Datang kepada Tuhan. Dengan begitu, kita akan semakin menjadi orang-orang percaya yang mengenal siapa Tuhan kita. Kita akan menjadi orang-orang percaya yang tahu, oh Tuhanku benar. Memiliki rancangan yang dahsyat buat saya. Ketika kita dalam satu pergumulan, ketika kita dalam satu masalah yang besar, kita akan benar-benar percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Inilah orang-orang yang memiliki kedewasaan secara rohani, bahwa dia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Karena firman Tuhan Mazmur 33 ayat yang ke-11 berkata bahwa rancangan Tuhan itu selamanya. Rancangan Tuhan bukan hanya sebatas di dunia. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa rancangan damai sejahtera Tuhan kepada hidup kita sebagai orang percaya itu hanya sebatas ketika kita terluput dari masalah, ketika masalah kita terselesaikan, ketika kita terluput dari kecelakaan atau apapun itu. Bukan hanya sebatas itu rancangan damai sejahtera yang akan Allah berikan. Tetapi selamanya, berarti dari awal sampai akhir, sampai kepada kekekalan, itulah rancangan Allah buat kita. Tetapi apa benar kita mempercayai itu? Kita teguh gak berpegang kepada janji ini? Karena yang bisa berpegang teguh kepada janji ini adalah orang-orang yang memiliki hikmat, orang-orang yang pintar secara rohani, orang-orang yang dewasa secara rohani. Gereja Tuhan, mau tidak mau ini sudah waktunya untuk kita benar-benar memiliki kedewasaan secara rohani. Jangan lagi membiarkan hidup kita terus jadi seperti bayi yang jatuh bangun seperti bayi yang baru belajar merangkak. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Kalau orang percaya kerohaniannya begitu terus, dia tidak akan pernah bisa berpegang teguh kepada janji Tuhan. Ketika dalam satu tekanan, ketika dalam satu persoalan, dia akan bertanya-tanya, benar enggak Tuhan ini? Benar enggak janji Tuhan? Benar enggak Tuhan akan menepati janjinya? Ketika kita tidak mempercayai Tuhan, ketika kita meragukan Tuhan, itu kita membuat hati Tuhan sangat-sangat sedih. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita miliki kerohanian yang dewasa secara di hadapan Tuhan.
Sehingga ketika apapun persoalan kita akan tetap tertanam di dalam firman. Kita tidak akan mudah terombang-ambing, kita tidak akan mudah jatuh bangun, kita tidak akan mudah ditipu oleh suara-suara yang bukan suara Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang cerdas, yang pintar, yang bisa membedakan, oh ini suara firman Tuhan yang benar dan ini yang bukan. Ini suara musuh, ini suara yang gembalaku yang benar. Kita akan menjadi orang yang peka mendengar apa yang Tuhan mau. Kalau kita tertanam, itulah sebabnya di Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 bilang kita harus berakar di dalam Dia. Yohanes berkata kita harus tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Hanya dengan seperti itu kita bisa bertumbuh secara rohani, menjadi dewasa. Dan kita tidak akan mudah lagi ditipu, dibohongi dengan segala kata-kata yang hanya memuaskan daging kita semata. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah kita akan dibawa naik. Kita akan terus naik. Firman Tuhan berkata Dia akan membawa kita naik dan bukan turun. Pilihan ada di tangan kita, kita mau naik atau mau turun. Yang pasti kita pilih, kita mau naik. Ya kan? Amin. Sepanjang tahun ini banyak sekali kita sudah diajar. Dari awal tahun sampai penghujung tahun ini, kita banyak sekali diajar, dididik oleh Tuhan. Apakah kita mau terima teguran, ajaran, nasihat itu? Ataukah kita mengabaikan semua didikan, pengajaran-pengajaran itu? Kalau kita mengabaikan semua didikan itu, kita mengabaikan semua teguran, nasihat, firman, kebenaran yang sudah kita dengar, kita akan menjadi orang-orang yang bodoh. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah dewasa secara rohani. Kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Dan itu sangat menyedihkan. Sekian tahun, sekian puluh tahun mungkin kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kalau endingnya seperti itu sesuatu yang sangat malang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah menolak setiap didikan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan setiap nasihat kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita dalam satu tekanan, dalam satu persoalan yang mungkin secara manusia tidak kuat lagi kita menerimanya, kita akan tetap percaya, yes Tuhan, janjimu ya dan amin bagiku. Bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang damai sejahtera yang luar biasa. Dan itu bukan hanya sesaat, itu bukan hanya di dunia, tapi sampai kepada kekekalan. Damai sejahtera itu aku akan tetap nikmati bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-32, Mazmur yang pasal yang ke-32, saya lupa ayat yang keberapa di sana, dibilang jangan menjadi seperti kuda atau bagal yang tidak berakal budi. Tetapi malam hari ini kita mau memilih, kita mau putuskan bahwa kita mau menjadi orang-orang yang memiliki intelektual yang benar-benar luar biasa dalam hal kerohanian. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang mau dididik, mau diajar, mau dibimbing dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan seperti itu kita akan benar mengakui bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera buat kita. Dengan begitu kita tidak akan mudah ditipu oleh siapapun, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh apapun di dunia ini. Karena kita tetap berpegang teguh, kita berakar tertanam di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini mari kita menjadi orang-orang yang selalu rindu untuk diberikan pengajaran, dibimbing oleh Tuhan, dinasehati, terima semua nasihat yang membangun, yang membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita akan mengalami benar-benar janji Tuhan ini. Jangan hanya sekedar kita dengar janji ini tapi kita tidak mengalaminya. Tetapi kita mau benar-benar kita juga menikmati rancangan Allah ini. Rancangan yang luar biasa ini buat saya, buat kita semua, buat keluarga kita. Karena memang firman Tuhan bilang rancangan Tuhan selama-lamanya itu turun-temurun. Jadi bukan hanya buat mungkin kalau yang sudah tua-tua bukan hanya buat dirinya sendiri, tidak. Tapi buat keturunan-keturunan ke bawah. Semuanya. Itulah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan buat bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir adalah rancangan untuk memberikan mereka tempat yang luar biasa indah. Tuhan juga memiliki rancangan buat kita ketika Dia membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya.
Dia mempersiapkan hidup yang penuh dengan harapan ke depan. Dia mempersiapkan sesuatu yang luar biasa, berkat yang besar di depan kita. Tapi kita juga harus benar-benar mempercayai dan mau dididik oleh Tuhan. Sehingga hati Tuhan disenangkan ketika kita percaya penuh kepada Tuhan. Hati Tuhan disenangkan, hidup kita juga diberkati dengan luar biasa. Damai sejahtera itu akan terus menyertai hidup kita. Dan kemanapun kita pergi, kita akan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Kemanapun kita pergi, kita akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Sehingga semakin kita mengalirkan aliran air kehidupan itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin diagungkan. Hidup kita semakin dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita. Hidup kita akan semakin dipenuhi janji-janji Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan akan semakin tergenapi dalam hidup kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Roh Kudus, ajari kami. Roh Kudus, bimbing kami. Roh Kudus, tuntun kami. Sehingga kami memiliki hati yang lembut untuk kami mau terima setiap teguran, kami mau terima setiap nasihat, kami mau diajar, kami mau jadi orang-orang percaya yang dewasa, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang semakin taat. Telinga kami pakai hanya untuk mendengar apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kuasai seluruh pendengaran kami, seluruh hati pikiran kami dikuasai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami sudah mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati semua Tuhan. Tuhan, kami ingat bangsa kami yang kami cintai, negeri Indonesia Tuhan, yang saat ini Tuhan masih berjuang ya Tuhan untuk melawan pandemi ya Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, yang mereka sanggup, mampu Tuhan mengatasi semua seluruh persoalan bangsa yang ada ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden Tuhan, para menteri, Bapak Gubernur Tuhan, Bupati, Wali Kota, Lurah, Camat, RT, RW Tuhan. Berikan kemampuan dan kesanggupan ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin negeri kami ini Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Engkau mampu dan sanggup melakukan segalanya ini Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kehidupan, Allah yang berkuasa Tuhan. Semua pandemi akan berakhir karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Bangsa ini diberkati karena kuasa-Mu ya Tuhan, karena belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan, sehingga rakyatnya bersatu padu ya Tuhan, bergotong royong ya Tuhan, saling menguatkan, saling membantu Tuhan. Tercipta damai sejahtera ya Tuhan, karena kemurahan-Mu ya Tuhan, dan karena Roh-Mu Engkau curahkan di negeri kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingat ya Tuhan gereja-gereja kita ya Tuhan, di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Dari pelosok-pelosok desa sampai perkotaan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemampuan penginjil-penginjil Tuhan, para bapak gembala-gembala, Engkau berikan kemampuan ya Tuhan. Pendeta-pendeta yang ada, Engkau berikan kemampuan, kesanggupan ya Tuhan, biar mereka sanggup ya untuk menyampaikan kebenaran dan firman Engkau Tuhan, sehingga siapapun yang mendengar diberkati, dikuatkan Tuhan, dipulihkan ya Tuhan, sehingga semua rasa khawatir ya Tuhan, takut ya Tuhan akan hilang karena firman-Mu Tuhan. Dan hanya firman-Mu saja yang sanggup ya Tuhan melakukan hal itu Tuhan. Terima kasih. Berkati ya Tuhan gereja-gereja kami seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga, para bapak gembala, penginjil, pendeta dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, sehingga mereka selalu berkecukupan ya Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi Engkau sanggup ya Tuhan memberikan kemampuan untuk mengatasi masalah itu sendiri Tuhan. Dan kami ingat juga gereja lokal kami di mana kami beribadah, gereja Antioquia yang kami kasih, kami sayangi Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, anak-anak keluarga Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu mengalir melimpah Tuhan. Engkau berikan hikmat ya Tuhan, sehingga firman sampaikan ya Tuhan menjadi rema ya Tuhan, dan hidup di dalam kehidupan kami yang mendengarkan sebagai jemaat Tuhan. Engkau baik Tuhan, dan hanya Engkau ya Tuhan sumber satu-satunya ya Tuhan untuk menghidupi gereja lokal kami GPDI Antioquia ini Tuhan. Berkati para majelis Tuhan, berkati ya Tuhan para ketua-ketua rayon Tuhan. Berikan hati mereka kesabaran Tuhan, hikmat ya Tuhan, sehingga kesatuan terbentuk ya Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan, untuk membesarkan gereja lokal kami GPDI Antioquia Tuhan. Berkati sidang-sidang jemaat yang ada juga ya Tuhan. Seluruh komponen Tuhan, pelayan-pelayan Engkau berkati
Supaya mereka saling mendukung, membahu-membahu ya Tuhan. Sehingga tercipta ya Tuhan hubungan yang sangat erat Tuhan. Sehingga kuasa-Mu hadir memberkati gereja kami ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, banyak jemaat-jemaat yang akan hadir di gereja kami ini Tuhan. Firman-Mu kemana-mana Tuhan. Karena surat-surat yang Kau taburkan kepada kami sebagai jemaat ya Tuhan, menghasilkan buah Tuhan, menghasilkan kasih Tuhan. Sehingga mereka terberkati karena kelakuan kami, karena perbuatan kami yang telah Engkau berikan kami kemampuan Tuhan. Berkati semua sidang jemaat ya Tuhan. Seluruhnya Tuhan Engkau berkati. Kami senang ya Tuhan punya Allah seperti Engkau. Selalu dengar, mengerti kesulitan kehidupan kita Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau selalu memelihara bangsa kami, gereja-gereja kami seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia Engkau berkati. Gereja lokal Engkau berkati juga. Terima kasih Tuhan. Doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulang dan kembalilah ke tempat tinggal serta tujuanmu masing-masing. Dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita. Malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah doa Jemaat Antioquia kami akhiri. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sebagai pengumuman gereja, besok Jumat, ibadah wanita akan dilakukan secara tatap muka. Di tempat ini dimulai pukul 11 siang. Hari Sabtu, ibadah remaja juga akan dilakukan dengan tatap muka dimulai pukul 11 siang. Ibadah Natal anak-anak dilakukan pada hari Sabtu dan dimulai pukul 4 sore dengan Zoom dan juga melalui YouTube GPD Antioquia. Hari Minggu ibadah raya kita pertama pukul 8 dan ibadah raya yang kedua pukul 11 siang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.